Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mutmainah Marsha Sabri dari kelas 1B D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 45225.011 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang fungsi pengawasan dari mata kuliah pengantar manajemen. Tapi sebelum itu, saya mau menyampaikan kata-kata. Tony Robbins pernah berkata, satu-satunya perjalanan yang tidak mungkin adalah perjalanan yang tidak pernah kamu mulai. Oleh karena itu, saya harap kita semua dapat terus bermimpi dan berjuang untuk mimpi kita, karena semua mimpi kita itu adalah mungkin, selama kita mau memulai dan mengusahakannya. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, ada pengertian pengawasan. Kedua, tujuan dari fungsi pengawasan. Ketiga, pentingnya pengawasan. Keempat, langkah-langkah dalam proses pengawasan. Kelima, prinsip-prinsip pengawasan. Dan yang keenam, siapa yang akan diawasi dan yang mengawasi. Baik, langsung saja kita berpindah ke apa itu pengawasan. Jadi, pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Lalu, ada definisi fungsi pengawasan menurut Bohari dan Simbolon, yang dimana Bohari 2004.9 mengatakan, fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar yang telah direncanakan dapat sebagaimana mestinya. Dan menurut Simbolon 2004.62, A. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat. B. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan. C. Untuk mencegah penyimpangan. Selanjutnya, pentingnya pengawasan. 1. Menjamin kegiatan sesuai rencana. Pengawasan memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai tujuan dan prosedur. Jika ada penyimpangan, perbaikan bisa segera dilakukan agar target tetap tercapai. Kedua, mendeteksi dan mencegah kesalahan, yang dimana lebih cepat pemantauan rutin membantu menemukan masalah sejak awal, sehingga dapat diperbaiki sebelum menjadi kerugian yang besar. Ketiga, meningkatnya kualitas kerja. Ketika pekerjaan diawasi, individu lebih cenderung lebih teliti dan bertanggung jawab. Hasil kerja menjadi lebih rapi, konsisten, dan berkualitas. Keempat, menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Masalah yang cepat diketahui mencegah pengulangan pekerjaan. Alur kerja menjadi lebih efisien dan tidak ada pemborosan. Kelima, menjadi dasar pengambilan keputusan. Data dari proses pengawasan membantu pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta, bukan perkiraan. Keenam, mengurangi risiko dan penyimpangan. Pengawasan yang konsisten membantu mengurangi risiko dan mencegah penyimpangan, sehingga setiap proses kerja tetap aman, terkendali, dan berjalan sesuai aturan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pengawasan. 1. Menentukan standar. Pada tahap awal, organisasi menetapkan standar atau patokan yang harus dicapai. Standar ini bisa berupa target kualitas, jumlah produksi, atau produksi kerja. Standar berfungsi sebagai acuan untuk mengukur apakah pekerjaan berjalan sesuai harapan. Yang kedua, mengukur kegiatan yang dilakukan. Setelah standar ditetapkan, manajer atau pengawas mengumpulkan data mengenai pelaksanaan kerja di lapangan. Pengukuran ini dilakukan melalui laporan atau observasi langsung. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi apa yang sedang terjadi. Ketiga, apakah proses tersebut sudah sesuai standar?
Pada tahap ini, hasil pengukuran dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Jika hasilnya sesuai, berarti kegiatan berjalan dengan baik. Namun, jika tidak, berarti terdapat penyimpangan yang harus diperbaiki. Perbandingan ini membantu menentukan tingkat keberhasilan proses kerja. Keempat, melakukan tindakan. Jika ditemukan penyimpangan, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Tindakan ini bisa berupa memberikan arahan ulang, memperbaiki prosedur, dan meningkatkan pengawasan. Tujuannya agar proses kembali sesuai standar dan tidak ada terjadi kesalahan yang berulang. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan. 1. Dapat melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Setiap penyimpangan harus cepat terlihat dan dilaporkan agar tindakan perbaikan segera dilakukan. Yang kedua, dapat mereflektif pola organisasi. Metode pengawasan harus sesuai dengan struktur, tugas, dan mekanisme kerja agar mudah diterapkan. Ketiga, dapat menjamin adanya tindakan kolektif. Pengawasan harus menciptakan kontrol yang merata, bukan hanya fokus pada individu tertentu. Keempat, dapat dimengerti. Aturan dan prosedur pengawasan harus sederhana dan jelas, agar semua pihak mudah memahami dan menjalankannya. Kelima, fleksibel. Pengawasan harus bisa menyesuaikan perubahan situasi, teknologi, atau kebijakan agar tetap efektif. Keenam, ada ekonomis. Pengawasan harus efisien, tidak memakan biaya, waktu, atau tenaga berlebih, namun tetap memberikan hasil yang maksimal. Dan di slide berikutnya, ada siapa yang akan diawasi? Jadi, yang diawasi adalah seluruh pihak yang menjalankan kegiatan operasional, mulai dari karyawan, staf pelaksana, unit kerja, hingga tim yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Mereka diamati bukan mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pekerjaannya sudah berjalan sesuai prosedur dan tujuan organisasi. Dan terakhir, siapa yang akan mengawasi? Pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang, memastikan pekerjaan sudah berjalan sesuai rencana. Biasanya terdiri dari pemimpin, manajer, supervisor, atau bagian khusus seperti tim audit dan pengawas internal. Mereka bertugas memantau hasil kerja, membandingkan dengan standar, lalu memberi arahan atau perbaikan jika ditemukan masalah. Nah, itulah sedikit informasi yang bisa saya bagikan mengenai fungsi pengawasan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.